Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya hati, setiap insan memiliki kerinduan terdalam untuk menemukan Tuhannya. Namun perjalanan itu penuh dengan tanda, ujian, dan pelajaran berharga. Dalam kisah perjalanan rohani Sang Pencari Tuhan, kita akan menyusuri jejak hati yang haus akan kebenaran, dari pencarian, kesabaran, hingga penyerahan diri kepada Allah. Mari kita belajar bersama, menggali makna tauhid, makrifat, dan cinta ilahi, agar hati kita semakin dekat pada Sang Pencipta. Selamat menyimak. Semoga Allah membimbing langkah kita. Dalam setiap diri manusia, terdapat sebuah ruang sunyi yang seringkali tidak disadari keberadaannya. Ruang itu adalah tempat di mana jiwa berbisik, memanggil, dan merindukan sesuatu yang lebih tinggi daripada dunia yang fana. Sang Pencari Tuhan adalah seseorang yang mendengar bisikan itu, meski samar dan sering tenggelam oleh kebisingan dunia. Ia merasakan bahwa kehidupan tidak semata-mata tentang harta, kedudukan, atau kesenangan sesaat, melainkan ada sesuatu yang lebih mendalam, lebih abadi, dan lebih bermakna. Rasa haus spiritual ini tumbuh bagai api kecil di hatinya, membakar segala kegelisahan, menyalakan cahaya harapan bahwa ia akan menemukan Sang Pencipta yang menjadi sumber dari segala kehidupan. Inilah awal perjalanan ruhani, sebuah kesadaran bahwa dunia hanyalah persinggahan, sedangkan jiwa mendambakan rumah yang sesungguhnya. Sang Pencari Tuhan mulai merasakan kegelisahan yang tak dapat ditenangkan oleh hiburan dunia. Ia mencoba menutupi kekosongan itu dengan harta, kemewahan, dan pertemanan. Namun semakin ia mencari kepuasan lahiriah, semakin ia merasa hampa. Pada malam-malam sunyi, ketika dunia tertidur dan kesibukan berhenti, hatinya terbangun dengan rasa resah yang begitu kuat. Seolah ada tangan halus yang mengetuk pintu hatinya, mengajaknya untuk merenung dan bertanya, "Untuk apa semua ini? Mengapa aku ada? Kemana aku akan kembali?" Pertanyaan itu menembus dinding egonya, meruntuhkan benteng kesombongan yang ia bangun dari pencapaian duniawi. Ia mulai memahami bahwa kegelisahan itu bukan musibah, melainkan rahmat. Sebab kegelisahan yang ditanamkan Allah ke dalam jiwa adalah tanda cintanya, agar manusia tidak tersesat terlalu jauh dalam fata morgana dunia. Pada fase ini, Sang Pencari Tuhan merasakan ketegangan batin antara dunia dan akhirat, antara keinginan ego dan panggilan jiwa. Setiap langkah yang ia ambil diwarnai oleh pergulatan batin. Apakah ia harus mengikuti arus kehidupan yang sibuk mengejar materi? Ataukah ia berani berjalan melawan arus untuk menemukan jalan kebenaran? Banyak orang menganggap pencarian itu aneh, bahkan menyebutnya kegilaan. Namun, di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa yang ia cari bukanlah sesuatu yang semu. Ia mencari kebenaran yang hakiki, dan kebenaran itu hanya dapat ditemukan dalam mengenal Allah. Maka, perjalanan rohani ini bukanlah perjalanan fisik semata, melainkan perjalanan batin yang penuh dengan ujian, keraguan, sekaligus cahaya yang menuntun. Allah tidak pernah membiarkan hamba-Nya berjalan sendirian dalam pencarian. Sang Pencari Tuhan mulai diperlihatkan tanda-tanda yang semakin jelas. Setiap peristiwa, baik suka maupun duka, menjadi pelajaran berharga. Kegagalan yang menyakitkan membuka matanya bahwa dunia tidak bisa menjadi sandaran abadi. Kesuksesan yang ia raih pun tidak memberi kepuasan sejati, melainkan justru menambah beban. Semua itu perlahan-lahan mengarahkannya pada satu kesadaran, bahwa hidup harus kembali kepada Allah. Ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya ia baca sekadar formalitas kini terasa hidup, seakan berbicara langsung kepadanya. Kata-kata seperti "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" bukan lagi slogan, melainkan kenyataan yang mengguncang hatinya.
Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah musafir di dunia dan tujuan akhir perjalanan adalah kembali ke hadirat Allah. Di tahap awal perjalanan ini, sang pencari Tuhan mulai memahami bahwa segala kegelisahan, rasa hampa, dan kerinduan dalam dirinya bukanlah kebetulan, melainkan panggilan cinta dari Sang Pencipta. Ia mengingat firman Allah dalam Al-Quran, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah 186. Ayat ini menjadi cahaya yang menerangi jalannya. Ia menyadari bahwa Allah tidak jauh, Allah tidak asing, Allah lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Dari sinilah perjalanan rohani dimulai, dengan kesadaran bahwa jiwa manusia diciptakan bukan untuk tersesat, melainkan untuk kembali menemukan Tuhan yang selalu dekat, selalu mendengar, dan selalu menuntun. Setelah melewati tahap pertama berupa panggilan jiwa, sang pencari Tuhan menyadari bahwa langkah selanjutnya adalah mengenal dirinya sendiri. Ia teringat akan sebuah pesan agung yang sering diulang para ulama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kalimat ini menjadi kunci yang membuka pintu perenungan mendalam. Ia mulai bertanya, siapa sebenarnya dirinya? Apakah hanya tubuh yang bisa dilihat, disentuh, dan dimakan oleh waktu? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak terlihat mata, namun menjadi inti dari keberadaannya? Pertanyaan ini mengantarnya pada pencarian yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih jujur. Ia menyingkap bahwa manusia bukanlah sekadar daging dan tulang, melainkan ada ruh yang berasal dari tiupan ilahi. Ruh inilah yang membuat manusia berbeda dari ciptaan lain. Ruh inilah yang selalu merindukan sumber asalnya, yaitu Allah. Maka, perjalanan mengenal Allah harus dimulai dari perjalanan mengenal hakikat diri. Karena siapapun yang terjebak hanya pada fisik akan buta terhadap hakikat ruhani yang menjadi pusat kehidupan. Sang pencari Tuhan kemudian mulai merenungi perjalanan hidupnya sejak kecil hingga dewasa. Ia melihat bagaimana tubuhnya berubah, bagaimana usia terus berjalan, bagaimana kekuatan jasmani perlahan berkurang. Dari sana, ia memahami bahwa tubuh hanyalah pakaian sementara, wadah sementara yang akan ditinggalkan ketika ruh kembali kepada Allah. Tubuh akan kembali menjadi tanah, namun ruh akan tetap hidup dan mempertanggungjawabkan setiap amal yang dilakukan. Pemahaman ini membuatnya lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Ia menyadari bahwa terlalu banyak manusia yang sibuk menghias tubuh dan melupakan ruh. Mereka merawat wajah, pakaian, dan rumah, namun melupakan hati yang penuh debu dosa, penuh karat kesombongan, penuh noda kelalaian. Sang pencari Tuhan ingin berbeda. Ia ingin merawat ruhnya dengan zikir, menyucikan hatinya dengan istighfar, dan meneguhkan langkahnya dengan amal syalih. Sebab ia sadar bahwa yang dibawa pulang ke hadapan Allah bukanlah harta, bukan jabatan, bukan ketenaran, melainkan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Dalam pencarian hakikat diri ini, sang pencari Tuhan juga menyadari betapa lemahnya manusia. Ia menyadari bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah, tidak memiliki daya dan upaya tanpa izin Allah. Ia merenungi firman Allah. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl 78. Ayat ini menyentuh hatinya. Ia sadar bahwa semua potensi yang ia miliki hanyalah titipan, bukan milik pribadi. Akalnya, kekuatannya, bahkan napasnya, semuanya adalah anugerah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kesadaran ini membuatnya tunduk.
membuatnya malu, membuatnya merasakan betapa besar kasih sayang Allah yang telah memberinya begitu banyak nikmat sejak ia lahir hingga sekarang. Dari kesadaran akan kelemahan diri inilah lahir sikap tawadu, kerendahan hati yang sesungguhnya, yang mematahkan kesombongan yang dulu menutup matanya dari cahaya kebenaran. Namun, mengenal hakikat diri bukan hanya soal kelemahan, melainkan juga potensi besar yang Allah titipkan. Sang pencari Tuhan menyadari bahwa di dalam dirinya ada fitrah suci, ada cahaya ilahi yang Allah tanamkan. Setiap manusia membawa benih tauhid dalam hatinya, meskipun sering tertutup debu dunia. Benih itu akan tumbuh subur jika disiram dengan iman, disinari dengan ilmu, dan dijaga dengan amal syaleh. Ia menyadari bahwa ia tidak diciptakan sia-sia, melainkan untuk menjadi hamba Allah dan khalifah di bumi. Maka, perjalanan mengenal diri juga berarti menemukan misi hidup yang sesungguhnya. Bukan sekadar bekerja untuk makan atau mengejar dunia tanpa arah, melainkan beribadah dalam setiap langkah, menebar kebaikan dalam setiap kesempatan, dan menjadikan hidup sebagai jalan menuju Allah. Ia mulai melihat kehidupannya bukan lagi sebagai beban, melainkan sebagai ladang amal, tempat ujian, dan jembatan menuju keabadian. Kesadaran ini membawa sang pencari Tuhan pada pemahaman yang lebih dalam, bahwa seluruh perjalanan hidup hanyalah sebuah proses kembali. Ia berasal dari Allah, hidup di dunia sebentar, lalu kembali kepada Allah. Maka, mengenal diri sama dengan mengenal perjalanan itu sendiri. Ia teringat firman Allah, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya-lah kami kembali." Quran Surat Al-Baqarah 156. Ayat ini bukan sekadar dibaca ketika ada musibah, melainkan pengingat abadi tentang hakikat eksistensi manusia. Dari Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Inilah kesadaran yang menenteramkan jiwa, menghilangkan kesombongan, dan menguatkan tekad. Sang pencari Tuhan kini lebih mantap melangkah. Ia tahu bahwa dirinya bukan siapa-siapa tanpa Allah. Namun bersama Allah, ia menemukan segala sesuatu. Dengan hati yang lebih jernih, ia melanjutkan perjalanannya, menapaki jalan tauhid dengan penuh kerendahan hati, keyakinan, dan kerinduan yang semakin mendalam kepada Sang Pencipta. Setelah mengenal hakikat dirinya, sang pencari Tuhan mulai memahami bahwa jalan untuk semakin dekat kepada Sang Pencipta adalah dengan menghidupkan zikir. Zikir bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan getaran hati yang menghubungkan hamba dengan Allah. Ia teringat firman Allah, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ayat ini menusuk ke dalam relung jiwanya, seolah Allah berbicara langsung kepadanya bahwa ketenangan yang ia cari selama ini hanya ada dalam zikir. Dunia bisa menawarkan 1000 hiburan, namun tidak ada satupun yang mampu menenangkan jiwa seperti menyebut nama Allah. Ia pun mulai membiasakan diri duduk dalam kesunyian malam, melafalkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dengan hati yang penuh kerendahan. Semakin ia berzikir, semakin ia merasa ada cahaya lembut yang menyinari hatinya, melembutkan jiwanya, dan menghapus kegelisahan yang dulu menguasai dirinya. Zikir bagi sang pencari Tuhan bukan lagi sekadar ibadah tambahan, melainkan kebutuhan utama. Seperti halnya tubuh membutuhkan makanan, ruh pun membutuhkan santapan, dan santapan ruh itu adalah zikir. Ia merasakan perbedaan besar antara hari-hari yang diisi dengan zikir dan hari-hari yang lalai dari mengingat Allah. Ketika hatinya lalai, ia mudah marah, mudah resah, dan merasa hidup berat. Namun ketika lisannya basah oleh zikir, hatinya lapang, langkahnya ringan, dan wajahnya memancarkan ketenangan. Ia mulai memahami makna sabda Rasulullah,
Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadrat Bukhari dan Muslim. Hadis ini membuatnya sadar bahwa tanpa zikir, hatinya mati meskipun tubuhnya hidup. Maka, ia bertekad untuk menjaga hidup hatinya dengan terus mengingat Allah di setiap keadaan, baik saat senang maupun susah, lapang maupun sempit. Dalam perjalanannya, sang pencari Tuhan juga menemukan bahwa zikir bukan hanya terbatas pada kalimat tasbih, tahmid, dan takbir, melainkan juga pada kesadaran penuh dalam setiap amal. Salatnya, puasanya, bahkan pekerjaannya sehari-hari bisa menjadi zikir jika dilakukan dengan niat yang benar. Ia mulai melatih dirinya untuk selalu mengaitkan setiap aktivitas dengan Allah. Ketika makan, ia mengingat Allah yang memberi rezeki. Ketika bekerja, ia niatkan sebagai ibadah untuk menafkahi keluarganya. Ketika berbicara, ia menjaga lisannya agar hanya mengucapkan kebaikan. Semua itu adalah bentuk zikir yang nyata, karena inti dari zikir adalah hadirnya hati bersama Allah. Ia mulai merasakan bahwa zikir bukanlah ritual yang terpisah dari kehidupan, melainkan nafas yang memberi kehidupan pada seluruh amal. Dengan kesadaran ini, ia menjalani hari-harinya dengan penuh makna, karena setiap langkah menjadi jembatan menuju Allah. Namun, perjalanan zikir bukanlah perjalanan yang mudah. Sang pencari Tuhan seringkali digoda oleh kelalaian, disibukkan oleh dunia, atau terbuai oleh hawa nafsu. Ada kalanya ia merasa sulit untuk khusyuk, ada kalanya hatinya terasa keras, dan lisannya berat untuk menyebut nama Allah. Tetapi ia tidak menyerah. Ia menyadari bahwa gangguan itu adalah bagian dari ujian, dan ketekunan dalam zikir justru akan melembutkan hatinya sedikit demi sedikit. Ia teringat firman Allah, "Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah 152. Ayat ini memberinya kekuatan. Betapa besar kemuliaan seorang hamba ketika Allah yang Maha Agung berjanji untuk mengingatnya jika ia mau mengingatnya. Keyakinan ini membuatnya terus berjuang menjaga zikir, meski terkadang ia terjatuh dalam kelalaian. Ia yakin bahwa setiap kali kembali mengingat Allah, hatinya akan kembali hidup, seakan disiram oleh air rahmat yang jernih dan menyejukkan. Pada akhirnya, sang pencari Tuhan mulai memahami bahwa zikir adalah jalan cinta. Semakin ia berzikir, semakin ia merasa dekat, semakin ia merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Zikir menjadikan hatinya lembut, lisannya terjaga, pikirannya bersih, dan amalnya ikhlas. Ia merasakan ketenangan yang tak bisa diberikan oleh dunia. Sebuah ketenangan yang datang dari kesadaran bahwa Allah selalu bersamanya. Dari sini ia menyadari bahwa perjalanan ruhani bukanlah perjalanan yang kosong, melainkan perjalanan yang selalu ditemani oleh Allah. Dengan zikir, ia tidak pernah merasa sendirian. Dengan zikir, ia menemukan rumah bagi jiwanya. Dan dengan zikir, ia menapaki jalan tauhid dengan langkah yang lebih pasti, lebih tenang, dan lebih penuh cinta kepada Sang Pencipta. Setelah merasakan manisnya zikir dan ketenangan yang lahir darinya, sang pencari Tuhan mulai menyadari bahwa perjalanan ruhani bukanlah jalan yang mulus tanpa rintangan. Justru, semakin ia mendekat kepada Allah, semakin besar pula ujian yang datang menghampiri. Ujian ini bukanlah tanda Allah membencinya, melainkan bentuk kasih sayang Allah agar ia semakin kuat, semakin tulus, dan semakin murni dalam perjalanannya. Allah berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak akan diuji?" Quran Surat Al-Ankabut 2. Ayat ini menjadi nyata dalam hidupnya.
Ia diuji dengan kehilangan, diuji dengan kesempitan, diuji dengan hati yang goyah, bahkan diuji dengan godaan dunia yang datang menggoda kembali. Semua itu membuatnya sadar bahwa perjalanan menuju Allah tidak bisa ditempuh dengan hati yang lemah. Hanya mereka yang sabar dan teguh yang akan sampai pada tujuan. Salah satu ujian terbesar yang ia rasakan adalah ketika rasa semangat dalam ibadah tiba-tiba menurun. Ada hari-hari ketika lisannya terasa berat untuk berzikir. Hatinya kering dari rasa khusyuk, dan pikirannya dipenuhi oleh dunia yang membisikkan 1000 alasan untuk lalai. Dalam kondisi itu, ia hampir putus asa. Namun, ia segera teringat bahwa para nabi, para wali, bahkan para ulama besar pun pernah merasakan ujian dalam perjalanan ruhani mereka. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah menyembelih anaknya. Nabi Ayub diuji dengan sakit yang panjang. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah dan penjara. Bahkan Rasulullah pun diuji dengan cacian, penolakan, dan penderitaan. Kesadaran ini membuatnya bangkit. Ia mengerti bahwa ujian adalah tanda cinta Allah. Jika Allah menguji, itu berarti Allah ingin mengangkat derajatnya, membersihkan dosanya, dan memperkuat imannya. Dengan pandangan ini, ia belajar menerima ujian dengan sabar, bahkan mensyukurinya sebagai bagian dari perjalanan menuju Allah. Ujian lain yang datang adalah godaan dunia. Meskipun hatinya sudah mulai terikat dengan zikir, ia tetap hidup di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh gemerlap. Harta, jabatan, dan kenikmatan dunia datang menggoda, seolah ingin menariknya kembali ke jalan lama yang penuh kelalaian. Ia sering tergoda untuk kembali mengejar pujian manusia, untuk menikmati kesenangan yang sesaat, atau untuk merasa bangga dengan pencapaiannya. Namun, setiap kali ia hampir terjerumus, Allah memperlihatkan tandanya. Ada kalanya melalui kegagalan, ada kalanya melalui kehilangan, atau bahkan melalui nasihat seorang guru yang bijak. Dari situ ia belajar bahwa dunia hanyalah cobaan. Ia mengingat sabda Rasulullah, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Kata-kata ini meneguhkan hatinya. Ia sadar bahwa jika ia ingin meraih kebahagiaan abadi di akhirat, maka ia harus rela menahan diri dari godaan dunia yang fana. Selain ujian dari luar, Sang Pencari Tuhan juga menghadapi ujian dari dalam dirinya sendiri. Hawa nafsu yang licik seringkali berusaha menipu dengan cara yang halus. Kadang nafsu menyamar dalam bentuk kebaikan palsu. Ia bisa merasa bangga karena banyak beribadah, atau merasa lebih suci dibanding orang lain. Ria, ujub, dan takabur mengintai setiap amalnya. Inilah ujian yang paling berbahaya, karena bisa merusak amal yang tampak indah di mata manusia, namun hancur di sisi Allah. Ia pun mulai belajar menjaga niat, terus-menerus memperbaharui keikhlasan, dan memohon pertolongan Allah agar dijauhkan dari kesombongan. Ia teringat doa Rasulullah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukan Engkau dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari sesuatu yang aku tidak ketahui." Himpunan Hadis Ahmad. Doa ini ia lantunkan setiap hari sebagai pengingat bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah, yang tidak bisa selamat dari tipu daya nafsu kecuali dengan pertolongan Allah. Pada akhirnya, Sang Pencari Tuhan mulai memahami bahwa ujian bukanlah penghalang, melainkan bagian dari perjalanan itu sendiri. Tanpa ujian, ia tidak akan pernah mengetahui sejauh mana keteguhan imannya. Tanpa ujian, ia tidak akan pernah merasakan manisnya sabar, indahnya tawakal, dan kuatnya doa. Ia menyadari bahwa ujian adalah cara Allah membentuk jiwanya, membersihkan hatinya, dan mendidiknya agar layak mendekat kepadanya. Setiap air mata yang jatuh, setiap luka yang ia rasakan,
dan setiap kesulitan yang ia jalani ternyata adalah jalan menuju kedewasaan rohani. Ia pun semakin yakin bahwa di balik setiap ujian ada rahmat yang besar. Allah berfirman, "Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. QS Al-Insyirah 5 dan 6. Dengan keyakinan ini, ia melangkah lebih teguh di jalan ruhani. Ia tahu bahwa selama ia sabar dan terus berpegang pada Allah, setiap ujian akan menjadi tangga yang mengangkatnya semakin dekat kepada Sang Pencipta. Dalam perjalanan ruhani, sang pencari Tuhan mulai menyadari bahwa bekal yang paling penting selain zikir dan sabar adalah ilmu. Tanpa ilmu, ibadah bisa kehilangan arah. Tanpa ilmu, amal bisa terjerumus dalam kesalahan. Ia teringat firman Allah, "Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Quran Surat Al-Mujadilah 11. Ayat ini menyadarkannya bahwa ilmu bukan sekadar hiasan intelektual, tetapi cahaya yang menuntun perjalanan menuju Allah. Ia pun mulai menekuni kajian Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, membaca kitab para ulama, dan duduk dalam majelis ilmu. Dari situ ia menemukan bahwa ilmu adalah pelita hati. Tanpa ilmu, ia seperti berjalan dalam kegelapan, mudah tersesat, mudah tergelincir. Namun dengan ilmu, ia menemukan jalan yang lurus. Ia tahu apa yang halal dan haram. Ia tahu bagaimana cara beribadah dengan benar. Dan ia mampu memahami rahasia di balik perintah dan larangan Allah. Sang pencari Tuhan kemudian memahami bahwa ilmu yang sejati bukanlah ilmu yang hanya menumpuk di kepala, tetapi ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ia merenungi firman Allah, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama." Quran Surat Fathir 28. Dari ayat ini, ia belajar bahwa ukuran kemuliaan seorang yang berilmu bukanlah banyaknya hafalan atau tingginya gelar, melainkan sejauh mana ilmu itu membuat hatinya tunduk kepada Allah. Ilmu yang tidak melahirkan rasa takut adalah ilmu yang kering, ilmu yang tidak menghidupkan jiwa. Ia menyadari betapa banyak orang yang pandai berbicara tentang agama, namun kehidupannya jauh dari ketakwaan. Ia pun berdoa agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, sebagaimana doa Rasulullah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat." Bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak puas, dan doa yang tidak didengar. Hadis riwayat Muslim. Doa ini menjadi pengingat baginya bahwa ilmu harus selalu dibarengi dengan pengamalan dan ketulusan. Perlahan-lahan, ilmu yang ia pelajari mulai membuka tabir hikmah kehidupan. Ia mulai melihat dunia dengan cara pandang yang berbeda. Jika dulu ia menganggap setiap musibah sebagai hukuman, kini ia melihatnya sebagai ujian sekaligus pelajaran. Jika dulu ia melihat kesenangan dunia sebagai tujuan, kini ia menyadarinya hanyalah sarana untuk mendekat kepada Allah. Hikmah ini membuatnya lebih tenang dalam menghadapi hidup. Ia ingat perkataan seorang ulama, "Barang siapa diberi hikmah, maka ia telah diberi kebaikan yang banyak." Hikmah adalah kemampuan membaca tanda-tanda Allah dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah membuatnya peka, melihat kebaikan dalam kesulitan, rahmat dalam musibah, dan pelajaran dalam setiap pertemuan. Dengan hikmah, ia tidak lagi menilai sesuatu dari permukaan, melainkan dari makna yang lebih dalam. Ia mulai mengerti bahwa tidak ada satu pun yang terjadi di dunia ini, kecuali ada rahasia ilahi di baliknya. Namun, dalam perjalanannya menuntut ilmu, sang pencari Tuhan juga menghadapi ujian. Ia merasakan godaan untuk merasa lebih unggul dibanding orang lain, karena ilmu bisa menumbuhkan kesombongan
jika tidak dibarengi dengan kerendahan hati. Ia sering diuji dengan pertanyaan, apakah ia menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah, ataukah sekadar ingin dipuji, dihormati, dan dianggap pintar? Pertanyaan ini terus menghantui hatinya, hingga ia teringat nasihat para ulama bahwa niat adalah ruh dari setiap amal. Ia pun berusaha terus memperbaiki niatnya, memohon kepada Allah agar setiap ilmu yang ia pelajari hanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia mengingat kisah Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang pernah merasa hampa meski menguasai banyak ilmu, hingga akhirnya ia menyadari bahwa ilmu harus membawa kepada makrifatullah, bukan sekadar perdebatan. Dari kisah itu, ia belajar bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang menyinari hati, bukan sekadar menghiasi ucapan. Pada akhirnya, sang pencari Tuhan merasakan bahwa ilmu dan hikmah adalah cahaya yang menerangi jalan ruhani. Ilmu membimbingnya untuk tidak tersesat, sementara hikmah membuatnya mampu melihat makna di balik setiap kejadian. Dengan ilmu, ia tahu bagaimana cara beribadah dengan benar, dan dengan hikmah, ia mampu merasakan kedekatan dengan Allah dalam setiap ibadah itu. Ia pun memahami bahwa ilmu dan hikmah adalah dua sayap yang harus digunakan bersama. Tanpa ilmu, hikmah bisa salah arah. Tanpa hikmah, ilmu bisa kering dan membutakan hati. Dengan keduanya, perjalanan ruhani menjadi lebih mantap, lebih terang, dan lebih penuh makna. Ia semakin yakin bahwa Allah tidak membiarkannya berjalan sendiri. Allah menuntunnya melalui cahaya ilmu, lalu meneguhkan hatinya dengan hikmah. Dengan bekal ini, ia melangkah lebih jauh menuju tujuan akhir, bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan amal yang diterima. Setelah menapaki jalan ilmu dan hikmah, sang pencari Tuhan mulai memahami bahwa inti dari seluruh perjalanan ruhani adalah cinta. Tanpa cinta, ibadah hanyalah rutinitas yang kering. Tanpa cinta, doa hanyalah lafaz yang hampa. Cinta kepada Allah adalah ruh dari setiap amal, cahaya yang menghidupkan setiap ketaatan, dan kekuatan yang membuat hamba rela menanggung segala ujian. Ia merenungi firman Allah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah 165. Ayat ini membuatnya sadar bahwa cinta sejati hanya milik Allah. Cinta kepada dunia akan berakhir dengan kecewa. Cinta kepada manusia akan berakhir dengan perpisahan. Namun cinta kepada Allah akan kekal, abadi, dan menenteramkan. Maka ia pun mulai belajar mencintai Allah di atas segala sesuatu. Sang pencari Tuhan kemudian merenungkan tanda-tanda cinta Allah dalam hidupnya. Betapa sejak ia lahir, Allah telah mencurahkan kasih sayangnya tanpa henti. Allah memberinya kesehatan, rezeki, keluarga, bahkan kesempatan untuk mengenalnya. Setiap nikmat yang ia rasakan adalah bukti cinta Allah. Bahkan ketika ia diuji dengan kesedihan, di baliknya ada rahmat yang menyelamatkan. Ia mulai melihat bahwa cinta Allah tidak selalu hadir dalam bentuk kesenangan, tetapi sering hadir dalam bentuk ujian yang menguatkan. Dari sinilah ia belajar mencintai Allah tidak hanya saat diberi nikmat, tetapi juga saat diberi cobaan. Ia ingat doa Rasulullah, "Ya Allah, jadikanlah aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri, keluargaku, dan air yang sejuk di kala dahaga." Hadis riwayat Tirmidzi. Doa ini ia ulang-ulang karena ia sadar bahwa cinta kepada Allah adalah puncak dari kebahagiaan jiwa. Namun, mencintai Allah bukan sekadar ucapan di bibir. Cinta harus dibuktikan dengan ketaatan. Sang pencari Tuhan mulai memahami bahwa tanda cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah. Allah berfirman, "Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku,
Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Quran Surat Ali Imran 31. Ayat ini menjadi pedoman hidupnya. Ia belajar bahwa cinta kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari cinta kepada Nabi. Maka, ia berusaha meneladani akhlak Rasulullah, kelembutan lisannya, kesabaran hatinya, keteguhan imannya, dan kasih sayangnya kepada semua makhluk. Ia mulai menjaga sholatnya, memperbanyak doa, menolong sesama, dan menjauhi maksiat, bukan karena takut semata, melainkan karena cinta. Ia ingin agar setiap amalnya menjadi bukti cintanya kepada Allah. Dan ia ingin agar cintanya kepada Allah membuatnya semakin dekat dengan kekasihnya, Rasulullah Muhammad. Dalam perjalanannya, sang pencari Tuhan juga merasakan bagaimana cinta kepada Allah melahirkan cinta kepada sesama makhluk. Ia belajar bahwa mencintai Allah berarti juga mencintai ciptaannya. Ia tidak lagi memandang rendah orang lain, karena ia sadar bahwa setiap manusia adalah hamba Allah. Ia tidak lagi menyakiti makhluk, karena ia tahu bahwa menyakiti makhluk berarti melukai ciptaan Sang Pencipta. Cinta kepada Allah membuat hatinya lembut, mudah memaafkan, murah hati, dan penuh kasih. Ia pun mengingat sabda Nabi, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini membuatnya semakin sadar bahwa cinta kepada Allah harus tercermin dalam cinta kepada sesama. Dengan cinta, ibadahnya menjadi ringan, dakwahnya menjadi indah, dan hidupnya menjadi penuh berkah. Akhirnya, sang pencari Tuhan sampai pada pemahaman bahwa cinta adalah puncak perjalanan ruhani. Zikir menenangkan hati, ilmu menuntun jalan, sabar menghadapi ujian, namun cintalah yang membuat semua itu indah. Dengan cinta, ia rela berkorban, rela berjuang, dan rela meninggalkan dunia demi Allah. Dengan cinta, ia merasakan manisnya iman, sebagaimana sabda Nabi, "Ada 3 perkara yang barang siapa memilikinya, ia akan merasakan manisnya iman, mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih daripada selain keduanya, mencintai seseorang hanya karena Allah, dan membenci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sang pencari Tuhan kini berjalan dengan langkah yang lebih ringan, hati yang lebih lapang, dan jiwa yang lebih damai. Ia tahu bahwa selama hatinya dipenuhi cinta kepada Allah, perjalanan ruhani ini tidak lagi terasa berat, melainkan indah, penuh harapan, dan penuh kerinduan untuk segera bertemu dengan kekasih sejati di akhirat kelak. Setelah melewati perjalanan panjang dari mendengar panggilan jiwa, mengenal hakikat diri, menapaki jalan zikir, menghadapi ujian, menyinari hati dengan ilmu, hingga merasakan cinta kepada Allah, sang pencari Tuhan akhirnya sampai pada tahap tertinggi dalam hidupnya, penyerahan diri yang total kepada Allah. Ia memahami bahwa inti dari seluruh perjalanan ruhani adalah kembali kepada Allah dengan hati yang pasrah, tanpa menyisakan sedikit pun kesombongan dan ego. Ia merenungi firman Allah, "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-An'am 162. Ayat ini menjadi pegangan hidupnya. Ia sadar bahwa segala sesuatu yang ia lakukan, sekecil apapun, harus dipersembahkan hanya kepada Allah. Ia pun merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Ternyata, kebahagiaan sejati bukanlah ketika dunia tunduk padanya, melainkan ketika ia tunduk sepenuhnya kepada Allah. Dalam ketundukan ini, sang pencari Tuhan belajar bahwa penyerahan diri bukan berarti pasif, melainkan aktif menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan bahwa semua takdir berada dalam genggaman Allah. Ia tetap berusaha, bekerja, dan beribadah.
namun hatinya tidak lagi terikat pada hasil. Jika ia berhasil, ia bersyukur. Jika ia gagal, ia bersabar. Segalanya ia kembalikan kepada Allah. Ia merasakan makna firman Allah. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Quran Surat At-Talaq 3. Ayat ini menjadikan hatinya tenang. Ia tidak lagi dikuasai rasa cemas tentang masa depan, karena ia percaya bahwa Allah selalu menyiapkan yang terbaik. Ia tidak lagi dikuasai penyesalan tentang masa lalu, karena ia yakin semua adalah bagian dari rencana ilahi. Inilah ketenangan yang sejati. Hidup dalam tawakal, bersandar sepenuhnya kepada Allah yang Maha Bijaksana. Seiring bertambahnya kesadaran, sang pencari Tuhan merasakan bahwa penyerahan diri membawa kedamaian yang melampaui logika. Hatinya menjadi lapang menerima segala ketentuan Allah, meskipun kadang pahit di mata manusia. Ia mengingat sabda Nabi, "Ajaib sekali urusan orang mukmin, sesungguhnya semua urusannya baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini benar-benar hidup dalam dirinya. Ia merasakan bahwa tidak ada keadaan yang benar-benar buruk bagi seorang mukmin. Semua adalah kebaikan, semua adalah jalan mendekat kepada Allah. Dengan pemahaman ini, ia tidak lagi mengeluh, tidak lagi merasa iri, dan tidak lagi merasa resah. Hidupnya menjadi tenang, karena ia tahu bahwa setiap langkah sudah ditentukan oleh Allah, dan tugasnya hanyalah menerima dengan ikhlas serta menjalani dengan sabar. Dalam penyerahan diri ini pula, sang pencari Tuhan menemukan kebebasan sejati. Ia tidak lagi diperbudak oleh nafsu, tidak lagi diperbudak oleh pandangan manusia, dan tidak lagi diperbudak oleh gemerlap dunia. Hanya Allah yang ia takutkan, hanya Allah yang ia harapkan, hanya Allah yang ia cintai. Ia merasakan makna tauhid bukan sekadar dalam ucapan, tetapi dalam seluruh kehidupannya. La ilaha illallah bukan lagi kalimat di lisannya, melainkan napas dalam setiap geraknya. Ia sadar bahwa seluruh pencarian panjangnya akhirnya bermuara pada satu titik, kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, jiwa yang pasrah, dan cinta yang sempurna. Inilah kebebasan yang hakiki, kebebasan dari segala belenggu selain Allah. Dengan kebebasan ini, ia melangkah ringan, karena ia tahu hanya Allah yang menjadi tujuan akhirnya. Akhirnya, sang pencari Tuhan sampai pada kesadaran puncak bahwa perjalanan ruhani ini tidak pernah benar-benar berakhir, karena ia akan terus berjalan hingga ruhnya kembali kepada Sang Pencipta. Namun, kini ia sudah siap. Ia sudah menemukan apa yang selama ini ia cari, ketenangan dalam penyerahan diri. Ia merasakan keindahan firman Allah, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku." Quran Surat Al-Fajr 27 dan 30. Ayat ini menjadi doa sekaligus harapan terbesarnya. Ia ingin menjadi jiwa yang tenang, yang kembali kepada Allah dengan penuh cinta dan ridha. Dengan hati yang dipenuhi rasa syukur, ia menutup perjalanan ini dengan keyakinan bahwa siapapun yang berjalan mencari Allah dengan sungguh-sungguh pasti akan sampai kepadanya, karena Allah lebih dekat daripada urat leher, dan Dia selalu menyambut setiap hamba yang kembali dengan hati yang tulus. Alhamdulillah, sahabat Cahaya Hati, kita telah bersama-sama menapaki jejak perjalanan rohani Sang Pencari Tuhan. Semoga setiap langkah kisah ini mengajarkan kita arti tawakal, keikhlasan, dan cinta sejati kepada Allah. Ingatlah, kebahagiaan tertinggi bukanlah saat dunia tunduk pada kita, melainkan ketika kita tunduk sepenuhnya pada Sang Pencipta. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk terus belajar, merenung,
dan memperbaiki diri. Insya Allah, kita akan dipertemukan kembali di perjalanan ilmu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.